timing entry-nya adalah terjadi crossing candle terhadap garis EMA, kemudian terverifikasi atau terkonfirmasi dari area RSI di area sell kalau dia memang crossingnya turun, crossing ke bawah, dan diikuti oleh naiknya garis ADX dari 25 dari level 25. Itu bertanda strong trend. Nah, disitulah kita baru entry. Kemudian exitnya adalah pertama kita tentukan stop lossnya berdasarkan garis resisten terdekat kalau sell, kalau buy berarti garis support terdekat. Kemudian TP kita tentukan 2 kalinya stop loss. Itu sebagai exit pertama. Exit kedua adalah jika TP dan SL belum tersentuh, namun sudah terjadi perpindahan atau crossing candle terhadap garis MA. Sahabat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari. Kesempatan kali ini saya mau sharing tentang setup untuk penggunaan indikator RSI dan ADX dalam trading. Di video saya sebelumnya tentang 2 fungsi sederhana dari RSI yang mana bisa mengetahui area untuk sell dan area untuk buy, namun kurang lengkap jika tanpa dibantu dengan ADX sebagai pengukur kekuatan dari tren. Jadi waktu harga sudah diindikasi masuk ke area sell, apakah tren yang waktu itu kuat atau lemah. Nah, jadi kita butuh tambahan satu indikator filter yaitu ADX. Nah, di sini saya akan sharing untuk tutorial untuk setupnya. Jadi sini saya menggunakan pair Euro USD pada time frame H1 dengan indikator moving average period 21 sebagai indikator untuk mengenali awal sebuah tren. Jadi kalau kita menggunakan indikator moving average, tren itu kan ditandai dengan crossing candle dari garis moving average. Jadi apabila terjadi crossing dari atas ke bawah, maka ada peluang awal sebuah tren sell. Sebaliknya, jika crossing dari bawah ke atas, maka bertanda awal dari sebuah tren buy atau naik. Nah, cuma ini harus ada tambahan indikator sebagai filter. Nah, saya akan gunakan pertama adalah RSI dan ADX sebagai indikator penguat sinyal dari suatu tren. Kita akan tambahkan, masuk ke insert, kemudian indikator, saya tambahkan RSI, settingannya default aja, jadi hanya tambahkan garis 50 atau center line untuk mempermudah melihat perpindahan garis dari atas ke bawah. Tambahkan satu lagi indikator ADX. Sama settingannya default, jadi periodnya 14 sama dengan RSI. Nah, sudah. Jadi di sini saya sudah menggunakan 2 indikator sebagai filter, yaitu RSI dan ADX. Nah, dari sini kita bisa melihat lebih mudah, dalam artian kita bisa lebih mudah memilih apakah signal entry yang dimunculkan oleh moving average, yaitu waktu dia berhasil crossing garis moving average 21 itu valid untuk diikuti atau tidak. Nah, itu yang perlu kita ambil adalah itu. Jadi dengan bantuan 2 filter ini kita akan lebih bisa selektif atau lebih bisa menghindari yang dimungkinkan signal itu lemah atau signal-signal palsu. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah crossing garis MA.
crossing garis MA. Nah, seperti ini crossing garis MA. Inilah pertanda awal suatu tren. Jadi kita sebisa mungkin entry market itu di awal suatu tren supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, ini adalah awal dari suatu tren, dari sebelumnya tren naik kemudian beralih ke tren turun. Nah, cuma di sini kita harus pastikan apakah signal ini valid untuk diikuti dan kekuatan signalnya adalah strong. Jadi dalam artian kalau dia crossing ini termasuk strong sell, baru kita bisa ikuti atau tidak. Nah, sebagai penanda signal kuat, signal tren kuat itu adalah garis ADX naik dari 25. Jadi dari 25 naik itu berarti strong signal atau strong trend. Jadi baru kita berani untuk action. Ditambah RSI sudah masuk di area sell. Jadi garis sudah memotong dan masuk di area sell. Berarti memang dia sudah ada di area sell dan diikuti dengan signal yang kuat. Baru kita boleh entry. Nah, sekarang kita lihat apakah crossing ini memenuhi syarat. Kita tinggal tarik crossing line. Nah, di sini kita bisa melihat. Jadi waktu perpotongan, ini awal sebuah tren, diikuti bahwa garis RSI sudah masuk ke area sell dan garis ADX ini sudah mulai menaik, dan begitu ADX mencapai level 25, nah inilah sudah terkonfirmasi bahwa signal adalah kuat. Signal sell adalah kuat atau strong sell. Nah, di sini baru kita boleh entry untuk sell. Jadi setelah kita terkonfirmasi bahwa signal itu kuat, signal sell yang muncul itu adalah kuat, nah kita baru berani untuk entry. Jadi kita entry-nya di area sini untuk buy-nya, untuk sell-nya, maaf. Nah, sell-nya kita di area sini. Nanti dapatnya di sini. Di candle kedua. Nah, setelah kita dapat sell di sini, stop loss-nya di mana? Stop loss paling aman adalah kita ambil, kalau sell berarti resisten terdekat. Ya, resisten terdekat adalah harga tertinggi sebelumnya yang bisa kita ambil. Nah, ini kalau kita tarik garis, di sini ada resisten terdekat harga tertinggi di hari ini. Nah, inilah stop loss paling dekat yang bisa kita ambil. Kita entry-nya di sini, sell-nya di sini, stop loss di sini. Nah, take profit kita menggunakan rasio untuk trading adalah paling aman 1:2. Jadi kalau stop loss 1, maka take profit adalah 2. Jadi kalau ini saya gambarkan teks ya. Ini adalah SL kita di sini. SL, kemudian sell kita di sini. Entry sell di sini. Nah, entry sell kita di sini. Nah, TP kita adalah kalau kita stop loss-nya di sini berarti 2 kalinya. Jadi kita gunakan TP-nya 2 kalinya, berarti kurang lebih ini berapa poin? Kalau kita lihat pakai crossing line, ini adalah 590 pip ya. 590 pip ya, berarti kita TP-nya paling enggak 1000 pip. Nah, 2 kali lipatnya kalau nggak di sini 1000 pip berarti di area di sini naik lagi berarti. Ya, di sini. Nah, jadi TP-nya kita harus di sini. Kalau 1:2. Ini garis TP.
Jadi kalau kita menggunakan rasio 1:2, maka begitu kita entry sell di sini, stop loss kita adalah di area resisten terdekat. Jadi yang lebih didulukan adalah kita mengukur untuk stop lossnya. Baru TP-nya itu nanti mengikuti 2 kali stop loss. Itu idealnya. Namun jika memang 2 kali stop loss tidak tercapai dan sudah muncul signal crossing sebaliknya, jadi kan ini tadi si crossing untuk sell dari atas ke bawah, kemudian muncul crossing lagi dari bawah ke atas, dalam artian candle sudah berpindah di atasnya garis moving average, nah, maka di situ kita harus close berapapun dapatnya, baik itu profit ataupun loss, harus kita close karena itu adalah sebagai signal perubahan arah tren yang tadinya turun bisa berubah menjadi naik. Jadi pertama yang kita lihat adalah timing untuk entry-nya. Jadi timing entry-nya adalah terjadi crossing candle terhadap garis EMA, kemudian terverifikasi atau terkonfirmasi dari area RSI di area sell kalau dia memang crossingnya turun, crossing ke bawah, dan diikuti oleh naiknya garis ADX dari 25 dari level 25. Itu pertanda strong trend. Nah, disitulah kita baru entry. Kemudian exitnya adalah pertama kita tentukan stop lossnya berdasarkan garis resisten terdekat kalau sell, kalau buy berarti garis support terdekat. Kemudian TP kita tentukan 2 kalinya stop loss. Itu sebagai exit pertama. Exit kedua adalah jika TP dan SL belum tersentuh, namun sudah terjadi perpindahan atau crossing candle terhadap garis MA, jadi tadi yang tadinya garisnya ada di bawah, candle ada di bawah garis MA, kalau itu tren turun, dan kemudian candle berpindah di atas garis MA, berarti kan ada indikasi tren naik. Nah, di situ kita harus exit. Jadi berapapun dapatnya harus kita exit walaupun seandainya TP belum tercapai. Nah, kebetulan untuk kasus ini TP tercapai. Jadi kalau kita sudah entry, kita sudah abaikan lagi yang namanya filter ini. Karena filter RSI dan ADX ini hanya sebagai filter untuk kita entry. Jadi kalau kita sudah entry market, ya sudah abaikan filter RSI dan ADX. Kita hanya perhatikan level stop loss dan take profit serta adanya indikasi crossing candle sebelum tercapainya TP dan SL. Jadi sampai di sini sudah bisa dipahami ya untuk entry dan exitnya. Jadi ini cara sederhana penggunaan untuk trading menggunakan RSI dan ADX. Sekarang kita lihat peluang yang lain. Jadi kita hanya melihat crossing ini pertama kali untuk mengetahui awal suatu tren, yaitu crossing candle terhadap garis EMA. Kita lihat mundur. Nah, di sini juga terjadi crossing. Namun jika Anda perhatikan, walaupun ini terjadi crossing, namun RSI tidak berpindah ke area buy, jadi masih di garis. Kemudian yang paling penting ADX trennya menurun, jadi trennya semakin melemah. Nah, ini harus kita hindari, kita jangan entry di sini. Terus sampai terjadi crossing terus terjadi. Nah, di sini terjadi crossing lagi. Candle ada di atas moving average, berarti kan tren naik atau buy. Dan di sini untuk RSI juga berada di area buy. Nah, tinggal ADX. ADX-nya masih di bawah. Namun dia sudah trennya naik. Nah, begitu ADX sudah melewati 25, berarti ada signal bahwa tren naiknya tadi adalah kuat. Nah, kita bisa ambil di sini. Jadi kita entry buy-nya di sini setelah terkonfirmasi bahwa tren itu kuat. Baru kita ambil buy di sini. Stop loss-nya di mana? Ya, tentu stop loss-nya adalah di sini. Yaitu di area support
terdekat sebagai stop loss. Nah, setelah kita entry, udah abaikan, filter ini abaikan, kita tinggal mengikuti stop loss dan target take profit. Nah, kalau tadi stop lossnya di sini, kalau saya umpamakan yang tadi tidak berhasil ya, stop lossnya di sini, ini adalah stop loss, dan kita entry buy-nya di sini tadi ya. Nah, di sini kita entry buy, ini buy kita. Nah, maka untuk TP ada 2 kali stop loss. Jadi kalau kita pasang TP-nya berarti kurang lebih di 2 kalinya ini 1. Nah, berarti di sini. Nah, sinilah TP kita. Nah, ternyata naiknya harga belum mencapai TP, namun sudah terjadi crossing lagi di sini. Nah, inilah kita saatnya untuk exit. Jadi saatnya untuk exit dan persiapan untuk berbalik sell jika memang signal ini terkonfirmasi oleh ADX dan RSI. Demikian. Jadi berapapun dapatnya ya kita close, kita dapat sedikit, tidak apa-apa. Tapi kan ada peluang baru yang bisa diambil di sini, yaitu yang peluang sell-nya. Kita bisa dapat maksimal tadi yang kita ikuti tadi sebelumnya. Jadi kalau crossing itu signalnya lemah, maksudnya tidak terkonfirmasi oleh ADX, ya jangan diikuti. Jadi kita hanya entry ketika signal itu kuat. Kalau signal tidak kuat ya kita tidak entry. Nah, seperti hari ini ada cross tapi signal lemah. Sampai candle kedua pun signal lemah. Masih di bawah. Ya udah jangan diikuti. Ya kita ikuti entry ketika signal itu menguat. Nah, di sini ada lagi crossing. Sini ada crossing, signal lemah. Di sini ada lagi crossing. Kita lihat. Nah, ada crossing lagi, pindah candle di atas. Kita lihat dari RSI juga sudah masuk di area buy. Kemudian dari ADX dia sudah naik dari angka 25. Nah, jadi sudah lebih besar dari 25. Inilah timing awal tren yang bagus untuk kita ikuti. Jadi kita bisa buy di sini. Kita buy di sini. Nah, buy-nya di sini. Stop lossnya di mana? Nah, support terdekat ini stop lossnya. Nah, stop loss ini. Take profit 2 kalinya stop loss. Jadi take profitnya kurang lebih di area sini. 2 kalinya. Kita bisa dapat maksimal. Dapat 2 kali nilai stop loss TP-nya di sini. Setelah dapat TP, sudah kita tinggal nunggu signal berikutnya muncul lagi tidak yang bisa diikuti. Memang di sini saya menggunakan time frame H1, jadi paling enggak kita menahan 1 sampai 2 hari baru terjadi TP. Seperti sini ada perpotongan lagi, tapi kita tidak bisa entry karena apa? Di sini kan perpotongan. Secara RSI dia terkonfirmasi di area sell, tapi untuk ADX lemah. Jadi jangan diambil. Jadi kita mengentry betul-betul di awal tren yang kuat. Pertama, awal tren adalah garis baru perpotongan dan signalnya kuat. Walaupun ini sudah naik di sini ya, menandakan kuat, tapi ini sudah tidak di awal tren. Sudah candle keberapa ini? Sudah 1, 2, 3, 4. Sudah candle keempat. Jadi lebih baik dihindari karena tidak di awal tren. Bisa jadi tren sudah mulai oversold seperti ini. Nah, ini kan kalau perhatikan sudah oversold di sini. Sudah oversold, ada potensi harga naik, terkoreksi dan signal juga sudah mulai melemah. Jadi kalau kita entry sell-nya di sini sudah nggak sempat profit, sudah harga terkoreksi karena kita entry saat harga sudah oversold, sudah jual terlalu jenuh. Jadi yang pertama adalah kita masuk di awal tren, jadi garis RSI juga baru menyeberang ke area sell, diikuti dengan ADX yang sudah menguat, yaitu sudah di angka 25 ke atas. Itu baru kita boleh entry. Nah, sama seperti di sini. Ini juga terjadi crossing. Nah, di sini terjadi crossing. Ini kalau kita lihat crossingnya ini, nah ini juga layak untuk diikuti. Ini baru dari area center line dia turun dan candle juga
naik dari 25. Nah, ini bisa diikuti untuk sell. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini, support terdekat. 2 kali TP di sini dapat. Jadi kalau tadi kita sell ini kan sini, kita sellnya di sini. Stop lossnya di resisten terdekat ada di sini. TP-nya 2 kalinya ada di sini. Nah, dapat TP-nya kita. Jadi intinya harus timingnya tepat. Timingnya tepat saat terjadi crossing seperti ini, perpindahan dari candle di atas pindah ke bawahnya, kemudian diikuti dari ini juga baru masuk dan ADX mulai naik dari 25 ke atas. Nah, ini kita masih bisa entry sell di sini dapat. Demikian sahabat trading mudah, sedikit tutorial untuk setup trading menggunakan RSI dan ADX, dibantu untuk signal entry-nya dan exit-nya menggunakan moving average EMA 21. Jika memang ada yang masih kurang dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Semaksimalnya saya akan bantu jawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe jika Anda belum berlangganan, dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah.